Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir ya. Hari ini hari yang penting ya, bahkan sangat penting bagi kehidupan kita, karena hari ini kita merencanakan suatu hal yang besar ya. Tujuan-tujuan hidup kita seperti apa, baik tujuan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Dan hari ini juga sengaja saya pilihkan waktu yang tepat, awal tahun, hari libur, besok mulai beraktivitas. Jadi hari ini timingnya tepat sekali gitu. Jadi emang 4 Januari saya sudah rencanakan lama sekali ya. Kalau lihat di jadwal saya sudah muncul bahwa awal tahun selalu goal setting. Ya, begitu juga kalau saya melakukan coaching di beberapa kelompok selalu di awalnya di Januari ya. Di Februari pun udah terlambat karena sudah hilang 1 bulan ya. Jadi di sini adalah kita yang kita sudah mulai merubah bagaimana kehidupan kita yang baru ya. Kita mulai ada perencanaan. Ya, perkenalkan nama saya Ari. Nah, di sini saya sebagai master coach. Ya, jadi kita akan melakukan coaching dan sedikit mentoring. Ya, jadi kebanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan dengan coaching. Coaching adalah tentang bertanya. Ya, sekarang kita sudah ada di goal setting. Minggu depan tentang stress management. Maklum ya, awal tahun, target baru, mungkin ada stres. Nah, awal-awal kita sudah belajar bagaimana kita manajemen stres. Ya, bagaimana sehingga kita bisa bereaksi, mengambil keputusan secara tepat, secara positif ya. Kemudian ada hypnowriting, 23 menarik ya, basic, free lagi, kemudian energi kolektif. Ya, kita sudah ada di sini, goal setting. Sekarang kita bermain terutama di perubahan pola pikir ya. Karena semua adalah apa yang ada di pikiran kita. Kita mulai menanamkan ke dalam pikiran kita. Ya. Jadi goal setting ini meliputi semua unsur dari otak sadar kita ya. Nah, jadi otak sadar kita itu ada maupun otak bawah sadar ya, dari reptilian, limbik, neokortex sampai pun digital brain. Jadi kita akan meliputi semuanya. Nah, ini yang kemarin menjadi pertanyaan ya. Nah, kenapa kita perlu ada goal setting? Ya, kenapa? Karena semua ini diambil dari habit kedua. Kalau yang sudah ada belajar Seven Habit ya, dari Stephen R. Covey, ya, begin with the end in mind. Nah, jadi semua memasukkan ujungnya, targetnya dalam pikiran kita dan mulailah dari ujung, mulailah dari akhir. Ya, begin with the end in mind. Nah, jadi semua tujuan akhir itu harus masuknya. Jadi di otak kita adalah akhir tujuannya, bukan prosesnya. Ya, begin with the end in mind. Nah, jadi kalau misalnya Januari depan saldo tabungan kita harus 1,2 juta, nah, maka mulai bulan ini saya menabung 100.000 per bulan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi selalu memulai dari target, memulai dari ujung, memulai dari akhir. Ya, mulailah dari akhir, begin with the end in mind. Ya, karena kita sudah tahu tujuan akhirnya, maka kita akan memecah ya, sejak ini jalannya step-stepnya bagaimana, strateginya bagaimana. Nah, beda orang kalau tidak punya tujuan, tidak punya goal ya, mulai dari mana ya, bingung, hidupnya tanpa arah. Ya, nah, jadi mulailah kita melakukan sesuatu yang besar hari ini. Ya, jadi kita menentukan goals kita ya. Nah, yang paling penting adalah pastikan kita mempunyai minimal 1 ya sebagai tujuan kita. Ya, kalau kita lakukan secara konsisten dan akan menghasilkan impact yang sangat besar, dampak yang sangat besar. Nah, nanti teruji apakah dampak ini bisa membuat kita bergerak atau tidak. Ya, kalau tidak berarti ada yang salah dengan tujuan kita. Nah, tujuan kita tidak menarik, goals kita tidak menarik, tidak penting. Ya, makanya pertanyaan coaching itu adalah penting. Kenapa penting? Ya, jadi kalau biasa-biasa tidak penting, kita tidak bergerak. Ingat ya, ada pertanyaan kenapa penting. Gitu ya. Penting ini yang membuat kita bergerak. Ya. Nomor 2 juga konsisten. Ya, konsisten melakukan perubahan, maka dia akan betul-betul menghasilkan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Nah, semua berawal dari pikiran ya, semua berawal dari imajinasi ya, the end of mind ya. Arsitek
dimulai dari imajinasi ya. Rumahnya seperti ini ya, gitu ya. Atau mulai dari imajinasi yang kliennya, ya. Mulai dari imajinasi kliennya. Kliennya maunya rumahnya ada 4 kamar misalnya gitu ya. 4 kamar, 2 lantai. Ada berapa kamar mandi, menghadapnya kemana. Nah itu dia, end of mind. Ya, jadi ujungnya dari situ. Nanti arsitek akan membuat suatu gambar atau draft. Nah kita disebut dengan di sini adalah vision board. Ya, begitu juga ingat ya, yang fenomenal sekali bagaimana Amerika mempunyai visi untuk pertama kali manusia menjejakkan kakinya di bulan. Nah, itu berawal dari end of mind, ya, dari impian, dari dream. Seperti itu ya, dan akhirnya tercapai. Jadi semua harus dari imajinasi ya. Ian Wright bersaudara ya, Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang, semua dari imajinasi. Ya. Jadi semua berawal dari apa yang ada di pikiran kita, itu disebut dengan end of mind. Ujungnya bagaimana? Nah, baru kita mulai langkah kecil-kecilnya untuk sampai ke ujung. Jadi mirip seperti kalau kita Google Maps ya, dari Jakarta mau ke Bandung, ya, atau dari Cempaka Putih mau ke Kebayoran Baru ya. Ujungnya kemana? Nanti lewatnya lewat mana? Yang penting ujungnya dulu. Nanti tinggal jalurnya lewat mana. Nah, sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kita saat ini ada di mana. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab. Wajib ya. Jadi ini detail sekali ya. Apakah mempunyai tujuan target? Nah, gitu ya. Nah, sementara ini 2021 dulu, tapi nanti kita pembahasan berikutnya 1 minggu ke depan semua jangka menengah sampai jangka panjang ya. Nah, jangka menengah itu adalah sampai 5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun, biasanya 10 tahun. Apa saja gitu ya. Nah, yang kedua adalah apakah kita memberikan perhatian fokus penting ya pada tujuannya. Kalau kita tidak memberi perhatian, berarti ada yang salah. Ya, tidak akan mungkin tercapai. Gitu, tidak akan mungkin dijalankan. Ya. Kemudian dan seterusnya. Mengapa penting ya? Nomor 3 ya. Kalau tidak penting kita tidak akan bergerak. Ada yang salah. Ternyata goals kita tidak penting. Nah, maka kenapa penting dan seterusnya? Bagaimana cara menjalankannya? Apa identifikasi masalahnya? Nah, nomor 9 ya. Nah, kalau ini apakah nomor 13 ya, perlu bantuan mentor ya. Jadi misalnya mentor itu sesuatu yang ahli di bidangnya ya. Nah, kalau mentor keuangan ada, mentor lain sebagainya, ataukah kita bisa self driven, nomor 14 ya. Nah, nomor 18 pertanyaan sangat penting. Apa yang terjadi dampaknya kalau kita tidak mencapai goal sendiri itu gitu ya. Nah, misalnya tadi apa namanya, saya akan sangat sedih ya dan sebagainya, atau dan sebagainya gitu. Harus ada sesuatu yang penting, apa yang terjadi sangat besar dampaknya ya. Kalau tidak apa-apa berarti ada yang salah dengan goals kita nomor 18 ini ya. Nah, nanti nomor 19, 20 kita akan belajar toolsnya ya. Nah, tujuan-tujuan ini banyak ya. Saya 8 dulu. Boleh ada yang lain ya, tujuan pendidikan. Saya mau S1 atau S2 di mana, anak kita mau S1 S2 di mana, mau keluar perguruan tinggi di mana ya. Salah satu teman teman saya wartawan Jakarta Post, tiga anaknya, dia punya mimpi semua anaknya sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Karena sudah mempunyai impian seperti itu, dia sudah tahu langkah-langkahnya. Oh, ternyata dari tingkat 1 sudah memulai menulis ya, harus ada buktinya, harus ada blognya, harus apa-apanya, bahasa Inggrisnya, sudah mulai menulis jurnal. Nah, gitu. Kalau mulai dari kelas 12 terlambat dan sebagainya. Nah, bagaimana tujuan keluarga, tujuan kesehatan, ya, tujuan keuangan, karir, pekerjaan, bisnis, sosial. Nah, masing-masing orang punya prioritas yang berbeda. Ya, ada yang prioritasnya keuangan. Ya, karena kalau keuangan dari itu insya Allah bisa mencakup semuanya. Ada yang kesehatan ya. Nah, kalau sehat baru saya bisa beraktivitas yang lainnya. Ya, ada juga sosial dan ini tidak ada benar, tidak ada salah. Karena semua punya argumentasi sendiri-sendiri ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, masing-masing bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Nah, penting punya goals dan kita fokus
Ya, kita fokus selalu melihat ya. Nah, kalau kita ingin ke puncak gunung ya, kita fokus ya, tujuannya ke sana jelas. Ya, kalau kita mau mencapai kemana, tujuannya jelas, gitu ya. Itu harus jelas dan harus kita fokuskan. Nggak bisa kita ada tujuan tapi kita tidak fokuskan. Kita akan terabaikan dengan tujuan kita dan akhirnya kita sibuk salah arah, ya, tidak mengarah kepada tujuan, sudah nyimpang. Nah, masing-masing tolong memeriksa diri sendiri, ya. Diri sendiri ini tujuannya adalah untuk mentoring. Nah, ini tidak ada benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang baik ya. Jadi jadi kalau orang tipe keledai, ya, tipe keledai itu biasanya fokus pada proses, ya, tujuan antara, ya. Untuk sampai ke situ saya begini ya. Tujuan akhir dia fokus ke tujuannya, dia kayak bulldozer gitu loh. Tabrak-tabrak aja yang penting sampai ke tujuannya. Masing-masing boleh gitu ya. Jadi belum tentu yang tujuan akhir itu terbaik ya. Emang dia bulldozer. Ya, tapi ada yang tujuan antara ya, kayak misalnya Liga Inggris gitu kan ya. Itu adalah dia fokus setiap minggu untuk menang-menang aja terus. Dengan poin-poin akhirnya nanti siapa poin terbanyak dialah yang apa namanya menjadi juaranya pada musim itu, boleh juga ya, dan sebagainya. Nah, ini juga kalau memerlukan mentornya berbeda ya. Mentoring seseorang yang tipe tujuan akhir tidak bisa digunakan untuk tujuan proses ya. Begitu juga ya, tipe keledai tidak bisa mentoring dengan cara tipe kuda tidak bisa mentoring dengan cara tipe keledai karena caranya berbeda. Nah, kita posisinya di mana ya. Kalau kita cukup bulan ini saya targetnya apa, bulan yang penting ujungnya seperti dihitung-hitung ujungnya ke sana ya. Tadi seperti tadi ya, supaya 1,2 tabungan saya, berarti saya cari usaha, banyakin income, ngurangin pengeluaran sehingga satu bulan saya bisa saldo aman 100.000. Nah itu dia, itu tipe antara ya, tipe proses atau tipe kuda. Nah di sini pastikan bahwa goal itu memenuhi unsur SMART ya, spesifik, ya, jelas, ya. Waktunya kapan juga timely ya, realistis bisa tercapai, achievable juga bisa tercapai dan bisa diukur ya. Bisa diukur ada satuan waktunya ya, bisa satuan waktu rupiah, satuan waktu nilai uang, mata uang ya, atau satuan waktu berat badan dan sebagainya. Jadi semua harus ada satuannya. Nah, pastikan bahwa kita lanjutnya dari perencanaannya apa? Karena tanpa perencanaan, tanpa lanjutannya hanya merupakan wish saja ya. Nah, ini dia contoh SMART ya. Nah, misalnya di sini yang bervariasi untuk penjualan ya, selling ya. Ya misalnya targetnya ya. Nah, bisa boleh ya kalau tipe kuda, dia langsung pokoknya ujungnya 48 targetnya dari perusahaan itu. Ya. Tapi kalau tipe keledai dia fokus ya, oh dikasih tahu perusahaan tenang aja, mudah kan? Tiap bulan jual ini ya, jual 4 mobil, jual 4 mobil, jual 4 mobil. Nah, itu tipe keledai. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kita perencanaan dan ujung-ujungnya menjadi 8 ya. Ya, kalau untuk merekrut new partner berapa ya. Nah, kalau kita ada tujuan spiritual boleh ya. Misalnya setiap 3 bulan misalnya apa ya, membaca Al-Quran 1 juz, nah boleh seperti itu ya targetnya, atau yang lain-lainnya. Nah kalau ada hutang juga bagaimana, jadi hutang itu harus difokuskan juga ya untuk dibayar. Kalau tidak difokuskan nih saya tidak akan bisa dibayar ya, dari 100 juta 99 gitu ya, dan sebagainya sampai 0 di bulan September. Nah income-nya juga bagaimana, kita kalau income-nya ingin kita naikkan ya, yang penting targetnya, ada yang bisa targetnya ujungnya 1 miliar, ada yang dia dengan bisnis suatu sistem maka dia akan naikkan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bahwa nanti kita harus membuat secara detail ya. Oke. Nah, kemudian first step in, jadi kenapa tujuan penting ya kita membuat goal ya, karena yang membuat menjadi tidak nyata menjadi nyata. Nah, jadi ini tujuan awal ya, tidak nyata menjadi nyata. Nah, ini contoh ya. Yang tidak pernah membuat goal tidak jelas, tidak terlihat ya. Tapi begitu membuat goal ya, dia sudah mulai ya.
Sudah mulai jelas, makin jelas ya. Dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, sini ke sini, ya, dan akhirnya ke sini. Ya, semakin lama semakin jelas, gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian yang dari biasa menjadi sangat menarik, ya. Pastikan kita menaikkan intensitas dari goals kita menjadi sangat menarik sehingga kita menjadi bergerak, ya. Goals yang biasa-biasa aja, ya. Nah, walaupun goal itu menarik ya, merubah hidup kita, kita harus membuat dia menjadi sangat menarik, ya. Nah, dan juga harus spesifik. Pastikan satu arti, ya. Nggak bisa kita bikin goal itu, ingat SMART ya. S itu spesifik, ya. Kita bilang apel, oh salah, nanti pikiran bawah sadarnya nggak nangkep. Apel itu kan banyak, padahal maksud kita apel Malang, ya. Nanti di delivery bisa lain ya, apel Washington, apel Australia, apel Fuji atau apel India dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga harus, ya, semakin banyak indera yang terlibat maka semakin kuat menjadi kenyataan ya. Nah, jadi yang tadinya sunyi menjadi riuh ya. Jadi lebih baik itu kita goal itu menggunakan suara-suara juga dibantu ya. Pas kita melakukan visualisasi atau kita bersama grup kita, semua turut membantu dengan suara-suara ya, dengan ucapan-ucapan. Ya, kemudian juga dengan rasa ya, dari hampa menjadi bahagia. Ya, jadi ada rasakan bahwa ini bahagia dan ini sudah tercapai. Ya, ingat visualisasi itu semua sudah tercapai ya. Nah, kemudian hindari kata-kata yang tanpa simbol ya. Jangan, dilarang, tidak ya, kita semua sudah belajar ya. Nanti juga nih, jangan kata-kata yang berjarak ya, nanti akan mengejar impian dan sebagainya. Boleh menggunakan kalimat target yang terbuka ya, minimal, maksimal, paling cepat, paling lambat ya, gitu boleh ya. Misalnya naik haji maksimal usia 30 tahun ya. Menikah maksimal atau paling lambat usia 27 tahun boleh ya. Pada akhir Desember 31 Desember 2021 saldo tabungan saya minimal 1 miliar ya, atau di atas 1 miliar boleh ya. Terus pastikan kita selalu menggunakan kata-kata sekarang supaya dekat dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar kita hanya mengerti kata sekarang ya, tidak akan mengerti kata yang berjarak ya, nanti akan dan sebagainya. Ya, sekarang kita saksikan dulu ya, kita simak video berikut ini. If you expect to achieve your goals, if you expect to reach your potential, if you expect to have your dreams come true, what I'm about to explain to you is mission critical. You must become a master at visualization. Your brain has a system in it. Here's the technical term. It's called the reticular activating system. Otak memiliki sistem yang dalam istilah teknisnya disebut reticular activating system, di mana itu merupakan sebuah jaringan neuron. Dan apakah tugas dari reticular activating system itu? Reticular activating system merupakan sistem filter yang pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mengizinkan informasi tertentu di otakmu dan menghalangi sistem informasi lainnya. Dan siapakah yang memprogram filter itu? Jawabnya adalah kita sendiri yang melakukannya. Dan juga orang-orang yang berasal dari masa lalu kita. Jadi, jika dalam hidup kamu terus-menerus merasa banyak hal yang tidak menyenangkan yang terjadi, maka itu artinya reticular activating systemmu berjalan sepanjang hari dan akan menunjukkan setiap bukti yang membenarkan keyakinan negatif yang kamu miliki. Sederhananya, jika kamu berpikir bahwa seseorang tidak menyukaimu di tempat kerja, reticular activating systemmu atau sistem filter di otak akan benar-benar mencari bukti untuk mengkonfirmasi keyakinan itu sepanjang hari. Terdapat sesuatu yang disebut sebagai konfirmasi bias. Konfirmasi bias berarti pikiranmu hanya suka membaca hal-hal yang kamu setujui, yang artinya mengkonfirmasi reticular activating system yang ada dalam dirimu.
Mengapa otak kita memiliki reticular activating system? Terdapat sebuah alasan yang sangat penting mengapa otakmu memiliki sistem filter ini. Pernahkah kamu memperhatikan di halaman Facebook, terdapat banyak kata yang ada di halaman tersebut, dan dengan banyaknya iklan yang terdapat di sana-sini. Jika otakmu mengambil semuanya dengan nilai yang sama, kepalamu akan benar-benar meledak, otakmu akan meleleh. Jadi, reticular activating system akan melindungi Ini bisa di TV nggak sih? informasi dan membiarkan hal-hal yang disetujui saja. Jadi itulah alasan ilmiah mengapa kamu harus memprogram ulang sistem filter yang ada dalam otakmu. Salah satu teknik untuk memprogram ulang reticular activating system adalah dengan bervisualisasi. Dengan bervisualisasi, otakmu mulai melihat peluang. Maksudnya, otakmu mulai menemukan bukti bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Otakmu mulai menemukan hal-hal yang kebetulan sehingga kamu bisa membuat momentum dan itu dimulai dengan visualisasi. Berikut adalah bagaimana cara kamu bervisualisasi berdasarkan sains. Lakukanlah visualisasi tentang seperti apa hidup ideal yang kamu inginkan dan bagaimana perasaanmu ketika kamu membayangkan mencapai apa yang kamu inginkan. Ketika bervisualisasi, ada dua hal yang harus kamu lakukan. Kamu harus memejamkan matamu dan di dalam pikiranmu, gambarkan hal yang spesifik, apa yang tampak dalam hidupmu. Misal, kamu membayangkan kehidupan yang berkelimpahan. Kamu melihat dirimu berbicara lebih banyak tentang bisnismu. Kamu berani berbicara di depan umum. Kamu membayangkan berada di puncak kesuksesan dari bisnis yang kamu rintis dan lain sebagainya. Dan kamu harus merasakan energi itu hadir dalam dirimu. Perasaan bagaimana itu telah terjadi yang mengakses energi positif yang menghasilkan perasaan bahagia, perasaan bangga pada diri sendiri, perasaan bersyukur bahwa kamu membuat perubahan yang mencerminkan keadaan tertentu. Bayangkan kamu berada di tempat kerja, mengangkat tangan, memberikan ide-ide, mendapatkan promosi, mendapatkan klien, dan lain sebagainya. Ketika kamu melakukan hal tersebut, inilah sebenarnya yang terjadi di otakmu. Hal ini merupakan bagian dari sains yang menakjubkan. Saat kamu melatih otakmu untuk memiliki filter yang sama sekali berbeda, otakmu tidak tahu perbedaan antara hal buruk yang benar-benar terjadi padamu, memori nyata yang kamu miliki, dan memori imajinasi yang kamu buat. Otakmu akan mengalami seperti apa yang kamu visualisasikan. Seperti saat kamu pergi ke gym, kamu membayangkan betapa bahagianya perasaanmu saat melakukannya. Kamu membayangkan mendapatkan kenaikan gaji dan betapa bangganya perasaanmu. Ketika kamu memvisualisasikan dengan cara yang benar, hal tersebut akan mengkodekannya sebagai memori yang nyata di otakmu. Dan itu sangat penting karena ketika kamu mengkodekannya sebagai memori yang nyata, hal tersebut mampu mengubah filter atau reticular activating system. Dan ini telah dikaji berdasarkan penelitian. Semakin kamu memvisualisasikan hal-hal tersebut, dampak yang pertama yaitu akan semakin besarnya kepercayaan dirimu dan tentunya akan meningkatkan keberhasilan dalam hidupmu. Become a master. Oke, tadi udah ini ya. Ya. Nah, tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ada di sini ya. Lanjutannya apa ya? Nah, jadi tadi adalah penjelasan bagaimana cara pikiran kita bekerja ya. Nah, jadi bagaimana juga cara pemrogramannya dalam pikiran kita bekerja. Nah, jadi semua adalah mengenai tentang visualisasi ya. Jadi visualisasi itu adalah kunci dari semuanya ya. Nah, tools yang kita gunakan saat ini disebut dengan vision board ya. Jadi bukan dream board, vision board. Jadi bedakan antara vision board dengan dream board ya. Vision board itu lebih jelas, lebih nyata karena melihat, beda dengan dream board. Nah, dream board itu hanya impian. Nah, jadi Anda impian dengan kenyataan itu, dengan visi itu berbeda. Makanya penggunaan kata vision board ini lebih tepat ya. Nah, vision board ini menggunakan format 5 tempat ya. Yang di tengah adalah bagaimana main goals kita. Ya, ini adalah main goals ya.
Jadi setiap orang main goals ini bisa berbeda-beda ya. Ada yang bisa dari keuangan, ya, ada yang spiritual, ada yang kesehatan dan sebagainya. Ya. Di bawah adalah benda-benda something yang kita ingin dapatkan, kita ingin miliki. Ya, pastikan juga benda itu jelas, ya. Kalau tentu letaknya di mana dan kapan terjadinya. Ya. Kalau perlu sampai ada bulannya. Ya, kalau perlu lagi ada tanggalnya. Ya, misalnya closing date kalau Desember itu misalnya tanggal 28 Desember. Nah, gitu loh. Nah, itu disebutkan ya. Nah, di kanan adalah some places, tempat-tempat yang kita ingin kunjungin, kita ingin sampai ke sana. Ya. Nah, yang di atas adalah some people ya, orang-orang yang bersama kita ya, keluarga tercinta ya, apa target-targetnya bersama. Ya, sedangkan di kiri adalah ide. Ide-ide bagaimana kita suatu ide kita masukkan sebagai target juga. Nah, ini disebut dengan vision board. Nah, vision board ini saya sudah men-share sejak 2009 dan banyak sudah peserta yang mengalami keajaiban ya, semua terjadi ya, banyak perubahan hidupnya. Gitu ya. Jadi ini penting dan harus ya, merubah apa yang dari tidak tampak menjadi tampak yang jelas dan artinya menjadi satu, hanya satu ya. Jadi pastikan bahwa gambar yang kita taruh itu artinya jelas ya, tidak menimbulkan dua arti. Ya. Kemudian bagaimana jika kita tidak bergerak? Ada yang salah dengan goals kita, ada yang salah ya. Mungkin goals kita bukan itu. Mungkin bukan itu ya, mungkin karena terburu-buru kita menaruh itu, akibat kita tidak bergerak. Untuk bergeraknya juga yang sudah belajar meta program ya, kita tipe menghindar atau tipe menuju. Kita menghindar karena kita tidak mau terjadi seperti itu ya, nggak mau lagi. Nah, itu adalah tipe menghindar. Ya, nah, tipe menuju adalah kita bisa bergerak karena kita ingin sesuatu kita dapatkan. Ya, ingat ya, yang sudah belajar meta program di sini kita bisa mempraktekkan dengan baik ya. Lanjutannya adalah kalau kita ingin detail dari vision board tadi, kita boleh menulis disebut dengan vision book. Ya, bukan dream book ya, vision book. Kenapa? Karena di situ betul-betul nyata dan betul-betul kita bisa membuat secara detail ya. Kalau kita pakai vision board ini kan ini hanya 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 summary saja ya. Tapi dari summary ini kita bisa pastikan bahwa kita bisa merangkum semuanya. Tapi kalau kita ingin detailnya, kita tulis lagi di vision book gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita buka pertanyaan, silakan. Mau tanya, Mas Radi. Ya. Coach izin bertanya. Ya, silakan ya, Bu Mercy. Dalam menentuan tujuan, sebenarnya saya sudah berpikir tujuan saya apa. Cuma kadang saya masih merasa ragu apakah tujuan saya itu masuk kategori SMART tadi, measurable, kemudian achievable, seperti itu. Bagaimana menentukan tujuan yang terbaik gitu sesuai SMART tadi, Coach. Makasih. Sama-sama Bu Mercy. Bu Mercy ada masalahnya di mananya? Di measurable-nya atau di mananya? Kayak saya merasa nggak yakin saya bisa mencapai tujuan itu di tahun ini gitu, kayak ngerasa ada ragu-ragu. Saya benar. Achieve masalah tidak yakinnya di achievable-nya ya? Iya. Oke. Jadi akhirnya ragu apakah tujuan yang saya setting itu tepat atau tidak ya gitu. Oke. Nah, saya pertanyaan coaching ya. Bu Mercy, bagaimana jika tujuan itu tidak tercapai? Apa dampaknya bagi kehidupan Bu Mercy? Biasa saja, tidak ada dampak besar. Sebetulnya sedih, tapi bukan, masih bisa direvisi di tahun depannya gitu. Cuma ya belum. Itu sih, Coach. Belum berdampak besar. Dibilangnya berdampak besar ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana jika tidak terjadi, gitu ya. Bagaimana jika tidak terjadi, gitu loh. Itu kuncinya ya. Berarti harus yang memang kalau nggak terjadi itu signifikan ke kita gitu ya. Signifikan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan sebagainya. Apapun. Berdampak besar. Nah, gitu loh. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya, bukan tujuan. Kita seperti biasa aja, seperti tanpa pernah kehidupan kita tanpa pernah punya vision board.
ya kan? Biasa saja. Nah, yang betul-betul merubah kita, ya, kita punya tujuan yang jelas, yang saat itu adalah goals itu bisa merubah tujuan, merubah kehidupan kita. Seperti apa? Tadi gambar di halaman berapa ya? One thing, ya, kalau kita melakukan secara konsisten dan berdampak besar ya, big impact. Nah, seperti itu. Minimal satu, kalau bisa beberapa, tapi minimal ada satu. Gitu. Oh, ya, ya. Ya, Baik, Coach. Terima kasih. sama-sama. Yang lain silahkan. Pak Ari, izin Ya, bertanya, Pak. silakan Mbak Ani. Nggih. Ini sih saya cuma ingin menanyakan dampaknya apa sih Pak buat seseorang yang dia dari awal punya goal, punya tujuan sama dengan orang yang mungkin prinsipnya udahlah mengalir begitu aja seperti air mengalir, tiba-tiba nanti di ujung tiba-tiba dapat ini, mempunyai ininya tercapai, tapi di awal memang tidak tidak menjadi tujuan hidupnya seperti itu. Dampaknya buat diri kita itu apa ya Pak? Ataukah memang bagi orang yang dari awal sudah di setting goal-nya dengan orang yang tidak punya tujuan ini dampaknya lebih berat yang mana? Misalkan negatifnya ya maksud saya. Ketika tidak tercapai, kalau yang mungkin tidak punya tujuan jadi ya sudah kan saya juga itu datangnya tiba-tiba nggak tercapai nggak apa-apa. Misalkan dengan yang punya tujuan, waduh ini saya sudah setting dari awal tapi kok nggak ini, jadi itu dampak besar kecilnya dampak yang kita rasakan apa di nantinya itu loh Pak. Ya, oke. Makasih ya Mbak Ani ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya tujuan, ya, bagaikan misalnya di kantong kita aja ada uang 500.000 ya. Nah, kita naik taksi yang argo ya, bukan taksi yang online sekarang ya. Kita begitu naik taksi, supir taksi pasti nanya ya, maaf Pak, Mbak mau kemana? Gitu kan ya. Kita jelaskan mau kemana kan? Ya jelas. Itu orang punya tujuan. Tapi kalau enggak, saya nggak tahu mau kemana. Nah, sama supir taksi itu bisa dua kemungkinan. Kita disuruh turun, atau dia jalan aja sampai dia nanya kita punya uangnya berapa 500.000. Kalau sudah diturunkan kita. Begitu argonya sudah 500.000. Bagaimana pula jadi kapal berangkat ya. Mbak Ani kan Surabaya ya dari Tanjung Perak, kapal laut berangkat. Nggak tahu tujuannya apakah mau ke Banjarmasin atau kemana gitu ya. Pelabuhan apa, ujung pandang, tapi nggak tahu dia kemana-mana sampai akhirnya bahan bakar habis dan tenggelam. Gitu ya. Mbak Ani mau punya tujuan hidup sendiri atau ikut mengalir aja atau ikut tujuan hidup orang lain? Sebelum mempelajari ini makanya kan saya tertarik ini Pak Ari. Sebelumnya kan saya memang mengalir begitu aja. Tiba-tiba nanti kayak kemarin saya nggak pernah membayangkan gitu. Cuman tiba-tiba misalkan saya dapat beasiswa nih. Kemarin sampai lulus begitu lama. Terus tiba-tiba kemarin ada apa sih kemarinnya seleksi kemarinnya itu ternyata udahlah saya ikut tapi nggak lolos ya sudah seperti itu kayak gitu. Tapi daripada nanti di awal udahlah saya pengen mencapai ini tapi ternyata nggak tercapai kan jadinya rasa rasa marah atau jengkelnya kan mungkin lebih besar dibandingkan saya tidak punya itu tadi itu loh. Mungkin atau persepsi pemikiran saya yang salah atau gimana ya? Jadi, kalau air mengalir berarti Mbak Ani menunggu momentum. Dan apakah siap dengan momentum tadi? Kalau siap Mbak Ani ambil. Ya. Kalau kita merencanakan suatu visi, suatu tujuan, kita menciptakan momentum. Bedanya ada di situ. Ya, kita menciptakan momentum. Ya. Jadi ceritanya contoh ya, tadi yang Bapak saya ceritakan, ingin anaknya semuanya dapat beasiswa kuliah di luar negeri, dan alhamdulillah semuanya sudah dapat ya, ada di Spanyol, ada yang di Inggris apa ya, karena dia tahu end of mind, maka dia menciptakan momentum ya. Kelas 10 sudah disiapkan TOEFL-nya, sudah mulai bikin jurnal-jurnal dalam bahasa Inggris. Itu kan jejak digital kan tidak bisa bohong kan.
gitu kan. Nanti kan pas masuk ke Mm-mm. ditanya kan apa tulisan kita apa. Nah itu artinya kita sudah mempersiapkan menciptakan momentum. Ya, Oke. perbedaannya adalah kita menunggu momentum dan kalau kita siap, alhamdulillah kita dapat ya. Atau kita menciptakan momentum. Ya itu kayaknya selama ini gitu. Nah, Sebetulnya selama ini menunggu, belum ya, belum pernah sih saya menciptakan apa kita ya. menciptakan momentum. Sebenarnya kita maunya apa sih? Impian kita apa sih? Gitu loh. Nah, kalau ini nanti akan kita sesali bisa jadi kan apa kita tidak seperti ini. Tapi nggak apa-apa, Iya itu. ada kata terlambat kan. Nah, kita belajar bagaimana kita mulai dari ujung seperti apa. Nah, dari situ baru kita mundur ke belakang. Bagaimana kita mempersiapkan menciptakan momentum-momentum kita yang menuju ke arah sana. Jadi perbedaan di situ ya Mbak Ani ya. Iya. Oke, makasih Pak. Sama. Izin tanya, Oke, silakan. Coach Ari. Ya, silakan. Mbak Tika. Ya, kalau misalnya kita punya suatu tujuan atau sesuatu yang memang kaitannya mungkin bukan diri kita sendiri, tapi kita mempersiapkan anggota keluarga atau apa. Apakah kita juga harus melihat kemampuannya misalnya? Oh ini sebenarnya kita, atau mungkin pas dia katakan, oh saya kemampuannya sebenarnya seperti ini, apakah itu kita pasrah aja atau kita memang punya goal yang tinggi kemudian kita ini kan apa namanya kita arahkan dia ke arah sana gitu, tapi khawatir takut nanti malah apa namanya yang kita arahkan itu udah down duluan begitu kalau kita punya sesuatu yang menurut dia itu lebih jauh tinggi banget gitu loh. Gimana tuh? Nah itu kan berarti masalah achievable kan, masih achievable gitu. Jadi emang sebenarnya di sini kita ada sesi ini sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, untuk kita diri sendiri supaya kita bisa tahu achievable ya. Kalau kita punya pengalaman baru kita bisa mementor mereka, mentoring. Nah kalau kita tidak punya pengalaman ya, kita tidak pernah punya setting goal, kita tidak tahu tipe mereka, bisa-bisa kita salah gitu ya. Yang terjadi adalah mereka malah down seperti itu. Kan sebelumnya kita sudah banyak belajar, udah pernah punya meta program, kita sudah belajar toxic positivity ya, racun positif. Nah, itu semua ilmu tuh yang sudah kita pelajarin ya. Kita pernah belajar mentoring, pernah belajar coaching dan sebagainya. Jadi di sini untuk tahap pertama untuk diri kita aja dulu ya. Salah-salah nanti kita ininya belum kan kita goal aja masih belum clear kan. Tadi ada pertanyaan kan. Begitu kita punya perasaan, punya rasanya ya. Oh ternyata telur ceplok rasanya seperti ini ya. Kalau gorengnya kebanyakan minyak atau terlalu panas hasilnya seperti ini. Nah begitu juga kita pastikan kita terlatih dulu untuk vision board ya setiap tahun. Setiap awal tahun kita revisi yang jangka pendeknya, jangka menengah sama jangka panjangnya tidak kita revisi. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, boleh kita lanjut dulu ya. Karena waktu masih jalan terus. Nah, sekarang ingat ya tadi apa perbedaan tidak punya goals dengan punya goals ya. Ya, punya goals lebih terarah, tidak punya goals nggak tahu mau kemana ya. Mereka menunggu momentum. Kalau momentum dapat dan mereka siap, beruntunglah. Kalau enggak ya udah lepas, nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Kita ingin menjadi manusia yang berbeda ya, lebih baik menuju ini sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah kita harus fokus terhadap tujuan kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah harus jelas dan pastikan artinya satu. Nah, jelas ini artinya visi. Visi itu seterang mungkin ya, seterang mungkin, sejelas mungkin, tampak matanya sejelas mungkin, warnanya sejelas mungkin, detailnya sejelas mungkin, waktunya ya besarannya, satuan mata uang, satuan berat badan, satuan waktu, satuan apa sejelas mungkin. Nah, jadi di pikiran sadar, pikiran bawah sadar tidak mencari-cari itu. Mencari-cari itu udah menghabiskan energi. Seperti itu ya. Bentar ya, ini saya suara saya hapus dulu. Ya.
Kemudian bisa kita lihat lagi ya. Jadi caranya adalah kita melakukan visualisasi. Ya. Nah, kita lihat yang gambar di kanan atas. Ya. Warna ungu ini adalah saat tidur kita. Ya, tidur ini kita misalkan warna ungu ya. Saat visualisasi terbaik adalah untuk memasukkan dari pikiran sadar dan pikiran sadar ke pikiran bawah sadar yang gambar kiri ya. Ya. Gambar kiri ini adalah kita masukkan dari pikiran sadar ya. Creative mind ke pikiran bawah sadar atau habitual mind. Ya. Ingat tadi terhalang oleh RAS ya. RAS, Reticular Activating System ya. Dengan terus-menerus dia akan turun ke pikiran bawah sadar ya. Nah, sekarang caranya adalah cara terbaik untuk melemahkan RAS adalah saat 30 menit sebelum ya, 30 menit sebelum tidur dan 30 menit setelah tidur ya. Kita melakukan visualisasi. Visualisasi ini apa? Dari yang lanjutan vision board yang sudah kita bikin tadi ya. Kita mundur lagi ya. Inilah dia ya. Kita sering-sering melihat, sering-sering bercerita tentang vision board kita ya. Jadi kita bercerita nih tentang vision board kita. Kita bercerita selayaknya sudah terjadi ya. Ingat tadi ya, sudah terjadi. Nah, ya, alhamdulillah akhir tahun total penghasilan saya 1 miliar misalnya seperti itu ya. Alhamdulillah naik haji dan sebagainya nih. Nah, ini adalah semua diendapkan menggunakan visualisasi. Ya, jadi pastikan terbaik adalah 30 menit sebelum tidur atau 30 menit setelah tidur ya. VAK ini adalah visual, auditory dan kinestetik ya. Visual adalah kita tampak lihat sejelas-jelasnya. Makanya menggunakan gambar itu lebih jelas ya, lebih jelas ya. Apalagi gambar apel tadi ya. Nah, ini jelas nih, apel Malang. Jelas sekali. Ya. Mobilnya seperti ini. Ya, mobil seperti ini ya, mobil listrik Tesla. Nah, itu jelas ya. Sedangkan kinestetik auditory adalah kalau bisa ada suaranya. Ya, ada suaranya. Nah, jadi kita sambil berbisik ya. Nah, semua suara kita pastikan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah terjadi, sudah tercapai. Ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi saat ini kita sudah merasakan ya. Nah, merasakan ini adalah di kinestetik. Ya, bahagianya sudah dapat sekarang. Nah, tercapai sudah dapat. Nah, itu yang menguatkan kita masuk ke pikiran bawah sadar ya. Nah, kalau kita menggunakan nanti akan atau kita menjemput impian, nah itu berjarak. Nah, itu nggak kena. Masuk visualisasinya tidak mengendap ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang gambar kanan bawah adalah bagaimana force menjadi power, power menjadi acceptance, dan acceptance menjadi enlightenment ya. Nah, force ini kalau kita ada rasa ketidakraguan ya. Rasa ketidakraguan itu tadi terjawab. Apakah harus menjawab tadi pertanyaan yang tadi ya? Apakah kita tahu bahwa kita punya kelemahan ya? Apakah kita tahu bahwa kita punya tantangan ya? Bagaimana menyelesaikan itu ada di force ya, diselesaikan tolong di sana ya, di bagian coaching tadi. Nah, begitu kita selesaikan, maka kita masuk ke arah power yaitu acceptance ya. Kita sudah menerima dan bagaimana saat kita bersyukur ya, alhamdulillah sudah diterima, kita berada di energi pencerahan. Nah, tadi jawabannya Mbak Ita ya, Mbak Rosita. Ini adalah teknik untuk memasukkan ke pikiran bawah sadar. Dan ini lakukan terus-menerus ya, seperti tadi video tadi. Ya. Karena semua harus jelas, harus terukur, waktunya juga jelas. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak Ari Ya, bertanya. silakan Mbak Nani. Ya. Nih, tadi kan di awal ada beberapa jenis tujuan yang sebaiknya kita punya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tuh bisa set beberapa tujuan kalau per kategori tadi, kemudian di dalam mengeksekusi
sering kadang-kadang bertabrakan begitu ya, atau akhirnya mungkin karena kebanyakan begitu, jadi fokusnya suka berubah. Apakah ada pengalaman berapa sih sebenarnya optimumnya kita itu setting fokus tujuan dalam jangka pendek 1 tahun gitu? Mungkin Pak Ari punya pengalaman. Ya, makasih. Oke, terima kasih Mbak Nani ya. Ya. Jadi sebelumnya yang udah ikut grup dari awal ya, sudah ada pertanyaan. Nah, jadi kalau banyak kita harus melakukan prioritas. Ya. Jadi cari prioritas yang utama. Kalau bisa utama itu dapat, yang lainnya dipermudah. Udah dapat setengah jalan. Nah, gitu. Jadi kemudian kita mulai melakukan tadi udah ya, kita utama skala prioritas. Nah, kemudian yang bertabrakan ya. Kalau ketemu yang bertabrakan, mana yang lebih penting, yang lebih berdampak ya. Yang tidak berdampak kita coret dulu ya Mbak Nani ya, yang kita tidak berdampak ya. Kalau tidak tercapai tidak apa-apa, tidak dirasa apa-apa. Kita itu bisa kita hapus dulu. Nah, dari situ kita sudah belajar menyaring. Nah, nanti kalau sudah terlatih lama-lama bisa menyaring ya. Oh, ini tidak berdampak, ya dampaknya kecil, biasa-biasa saja, saya masih bisa hidup kok. Nah, seperti itu ya, dampaknya biasa-biasa saja. Nah, jadi itu bisa menarik. Nah, kalau bisa, kalau main goals itu maksimum 3 main goals yang di tengah ya. 1 boleh, maksimum 3, jangan 5. Ya. Yang lainnya boleh disebar. Ya. Yang lainnya juga kalau bisa maksimum 5. Ya. Some places kita mau jalan-jalan ada di mana ya, some something yang kita akan miliki ya. Tahun 2009 ya, waktu saya sharing seperti ini ke banyak perusahaan, banyak yang menaruh punya BlackBerry impian ya. Banyak, ini kenyataan. Karena saat itu mahal ya, Bolt itu 6 juta sekian. Udah impian itu. Luar biasa. Hidup itu terus berubah ya. Some ideas, some apa-apa. Jadi 3-5 Mbak Nani gitu loh. 1 juga suka boleh. Minimal 1. Ingat ya tadi dia ada. Iya, makasih. Sama-sama. Minimal punya 1 tujuan. Silakan ada yang lain. Makasih. Mas Ari mau nanya. Oke. Ini mengenai pendidikan anak ya. Kan kalau pendidikan anak itu kan kita harus negosiasi juga dengan anaknya. Iya. Nah, kita udah punya goal setting, memang salahnya waktu itu mungkin tidak visualisasi. Yeah. Nah, cuman tipe anak itu kan beda-beda ya. Ada yang mudah untuk kita masukkan ide kita, ada yang tidak mudah. Terus bagaimana kita untuk anak yang tidak mudah memasukkan ide kita gitu. Misalnya kita bilang pendidikan selanjutnya bagusnya ini gitu. Cuman dia bilang oh nggak setuju gini. Cuman kita tidak punya cukup argumen untuk convincing dia bahwa pilihan kita itu baik gitu di goal kita. Oke, terima kasih ya. Nah, itu kemampuan coaching Mbak Sakina. Ya. Nah, coaching itu sebenarnya bukan keinginan kita, keinginan dia karena menjalani hidup dia. Gitu ya. Ya itu emang banyak orang tua dari kita ya. Itulah. Nah, terus yang kedua adalah karena kita tidak tahu, kita tidak. Jadi gini, pas coaching itu adalah kita sebenarnya potensi dia terbaik apa sih, gitu kan ya. Kemudian dia punya kelemahan apa. Nah, kemudian masa depan itu seperti apa, baru kalibrasi, gitu ya. Habis itu, adapun pendapat kita itu adalah yang terakhir. Tapi utamanya adalah berdasarkan potensi dia terbesar, ya seperti itu. Nah, coaching itu adalah biarlah dia memutuskan supaya nanti dia tidak menyalahkan kita. Yang terjadi adalah orang tua akan disalahkan. Nah, terus mengenai vision board, ya. Vision board itu boleh digabung satu keluarga, boleh. Atau kalau enggak sendiri tapi itu nyambung, gitu loh. Saya sendiri punya schedule, ada kalender besar itu semua jadi satu ya. Saya udah punya jadwal ini gitu loh. Anak saya kalau mau booking waktu saya pergi kemana itu udah ngelihat jadwal saya dulu. Nah, seperti itu ya. Itu artinya kita bisa mengkonsolidasikan di sana Mbak Sakina gitu. Tapi sebelum terlalu jauh ini kita fokuskan untuk diri kita dulu gitu loh. Oh gitu. Enggak cuman ini aja tambahan. Kalau dia mungkin analisa kita secara kemampuan kayak tadi beasiswa contohnya bahasa Inggris. Secara bahasa Inggris mampu, secara akademik mampu, cuma dia nggak pede aja. Nah, gimana kita kalau tidak pede ada masuk ke sesi konseling Mbak Sakina.
Oh gitu ya. Masuk sesi konseling, jadi bukan di sini, itu cuma konseling. Jadi sebenarnya itu cuma masalah emosi, mindset aja ya. Nah, dia bagaimana meningkatkan dia punya, sebenarnya kalau dia ada di potensi, dia akan pede nanti. Karena dia tidak tahu potensinya, dia punya ini, dia tidak tahu mau kemana, jadi dia tidak pede. Seperti itu aja. Dan pede pun bisa dilatih ya, menjadi pede. Kayak public speaking kan ya, karena dilatih. Seperti itu. Oke. Ya, makasih Coach Ari. Silakan yang lain. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Probo. Silakan, Pak Probo. Pak, kalau tadi sempat disampaikan untuk tipe keledai dan kuda kan cara mentoringnya beda, Pak. Ya, apakah ini bisa ditanyakan atau itu di luar sesi ini ya, Pak? Sekilas saja, Pak, perbedaannya. Sekilasnya. Kita bisa lihat selama ini dia akan usaha mencapai tujuan sendiri atau enggak. Nanti kelihatan anak kita ya, udah gini-gini dia berusaha keras, Pak Probo. Atau kita sendiri, gitu ya. Ada yang betul-betul dia patuh dengan orang tuanya ya. Ingat ya, tipe eksternal ya, Pak Probo pernah belajar meta program NLP ya. Kalau dia tipe eksternal, dia ngandelin ayahnya, bapaknya, dia ikut aja. Nah, itu tipe eksternal dan tipe keledai. Nah, kalau gitu kita bimbing benar-benar itu. Gitu. Mungkin tadi anaknya Mbak Sakina tadi tipe internal ya, dia memutuskan sendiri. Nah, yang ini kalau tipe eksternal itu bisa jadi dia ikutin kita, tipe keledai. Tapi belum tentu juga. Begitu kita clear itu entah gimana caranya bisa tercapai, dia bisa mencari jalan sendiri. Kadang-kadang kejutan ya, anak kita dia sudah mencari jalannya sendiri. Kadang-kadang mengejutkan orang tuanya ya. Entah bagaimana caranya, dia sudah belajar sendiri, udah tahu caranya sendiri. Seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak Probo. Nah, yang jelas kalau tipe keledai kita harus detail ya, menggunakan tabel. Kita fokuskan mereka hari Minggu, seminggu ini ngapain, sebulan ini ngapain, begitu juga dengan tim kerja kita ya. Sebulan ini ngapain, pokoknya fokus sebulan ini ngapain ya. Kalau di sini ada yang nggak ikut ya, di grup kita ada pelatih sepak bola ya, itu per pertandingan udah fokus lawannya siapa, itu fokus ke pertandingan aja gitu loh. Petang ini strateginya bagaimana, pertandingan berikutnya strateginya bagaimana. Jadi pertandingan ya, walaupun dia tipe kuda, tapi terpaksa pertandingan itu harus sekarang. Mentornya itu mentor sekarang. Ada juga yang kalau jenderal itu beda ya. To win the battle sama to win the war itu beda. Kalau to win the war itu bisa mengorbankan beberapa pertempuran. Yang penting dia memenangkan peperangan besar. Nah, saat kita win the war, kita boleh mencoret beberapa seperti Mbak Nani tadi ya, beberapa tujuan yang kita coret aja. Nggak apa-apa tujuan itu kita lepas. Yang penting ujungnya kita to win the war. Nah, itu bisa untuk tipe kuda. Nah, kira-kira gitu Pak Probo. Silakan pertanyaan lain. Nah, kita masih ada waktu seminggu ya. Nggak usah khawatir, kita melakukan coaching, yang penting aktif ya. Masing-masing kalau di sini ada beberapa yang sudah terbiasa ya menggunakan dream board, vision board atau dream board. Di sini saya lihat ada yang beberapa biasa ya, ada beberapa udah pernah saya coach juga ya. Yang belum nggak apa-apa, kita mulai dari awal ya. Belajar punya impian ya, belajar punya ternyata selama ini saya hidupnya tidak terarah ya, Januari ke Desember ya, mengalir seperti air, artinya kita mengharapkan momentum. Nah, kita di sini kita belajar menciptakan, mengkreasi momentum, tidak hanya mendapatkan, habis itu kita siap gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Kemarin kita latihan hanya sampai 2021. Sekarang kita belajar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya adalah selama 2021 ini sampai 30 Desember, target kita apa? Yang jelas dan terukur, yang berdampak bagi perubahan hidup besar kita ya, perubahan besar bagi kehidupan kita. Nah,
Jangka menengahnya adalah bagaimana dalam 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Jadi menengah itu 3 sampai 5 tahun ya. Di atas itu adalah jangka panjang. Nah, kalau berinvestasi boleh jangka panjang ya. Berinvestasi jangka menengah juga boleh ya. 3 tahun sekarang kelas 1, 3 tahun lagi anak saya masuk kuliah atau sekarang kelas 3 SMP ya. Kelas 9. Nah, itu boleh. Bagaimana rencana keuangan saya sehingga anak saya masuk. Nanti kalau anak saya masuk perguruan tinggi swasta yang masuknya saja sudah mahal, bagaimana? Ya itu udah kita pikirkan dari sekarang, dari goals-goalsnya gitu loh. Nah, kita samakan dengan goalsnya dia ya. Oh, dia maunya gini-gini. Oh, mahal dong, Dek ya. Nah, mahal ya. Nah, kita siapkan. Nah, berarti kita punya goals. Nah, goals tadi apakah dari rasa sakit kita, apakah rasa keinginan kita, ingat meta model ya. Itulah. Saya tidak mau seperti ini terpuruk ya. Dihina ya, hutangnya banyak ya, begini-gini tiap hari. Nah, itu artinya kita bergerak karena rasa sakit. Nah, ingat ya meta model ya. Tapi kalau saya bergerak karena saya ingin seperti itu, nah kekuatan seperti apa? Ya, kalau kita kuat dari rasa sakit yang kita hindari, ya, tadi ingat ya, tadi ada debt ya dari hutang. Hutang itu kita fokuskan dan kita kuatkan ya untuk kita fokuskan untuk membayar hutangnya, mencicilnya. Nah, seperti itu. Jadi tadi dalam tabel itu kita memasukkan dari rasa sakit kita ya. Nah, kita fokus ya. Bayangkan kalau hutang kita tidak kita masukkan ke dalam tabel ya, kita tidak fokus ke sana sampai kapanpun tidak. Nah, itu contoh dari rasa sakit ya. Saya sering terhina, sering apa-apa. Nah, itu dari rasa sakit. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pas waktunya, tapi silakan kalau ada satu pertanyaan. Coach, masih boleh nanya, Coach? Masih boleh Bu Mercy ya. Selama masih ada pertanyaan masih saya buka. Oh, iya. Tadi terkait tujuan realistis. Ya. Saya punya beberapa tujuan, tapi orang-orang sekitar orang-orang lain mungkin menilai itu kan nggak realistis, kamu kayaknya nggak mungkin deh bisa mencapai itu. Nah, seperti itu gimana, Coach? Okay. Tapi tadi kalau berkaca kayak misalkan Amerika ke bulan, seperti itu sebetulnya saya pikir semua orang pasti berpikir itu nggak realistis, tapi nyatanya bisa. Nah, seperti apa meyakinkan diri bahwa tujuan kita itu sebetulnya realistis gitu ya? Iya, oke Mbak. Bu Mercy tipe pesimistis atau optimistis ya? Itulah ya. Kalau tipe optimistis sebenarnya lebih gampang untuk yang realistis ya. Minimal satu orang di dunia itu pernah mencapainya. Nah, kalau optimis sekali adalah bahkan mereka merubah dunia ya. Nah, ingat ya, Facebook merubah dunia, Gojek pun merubah dunia di Indonesia ya. Nah, kayaknya nggak mungkin deh orang sekarang jadi buktinya jadi biasa ya. Sekarang jadi biasa sendiri. Ojek pangkalan sudah main gadget ya. Dulu betapa hebatnya tuh pelatihan Gojek ya, sehingga mereka jadi biasa. Nah, seperti itu. Ya, sepertinya tidak realistis. Nah, tapi mereka punya metode sehingga menjadi realistis. Nah, sebenarnya realis atau tidak, kalau metode yang bisa dapat caranya bisa jadi realistis. Itu tergantung sebenarnya tergantung wawasan kita juga ya, kita punya keilmuan apa gitulah. Nah, Bu Mercy, keyakinan dari mana Bu Mercy? Saya sebetulnya optimis, ya. Tapi kayak 95% masih ada ruang pengaruh pikiran orang lain gitu. Ya, berarti yang 5%-nya Bu Mercy melakukan pembersihan, konseling kan? Ya, pertanyaan kan tadi kan kita punya negatif ya, kita punya penghalang, kita sadarin nggak? Oh ada 5%. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Gitu kan? Atau bagaimana merubah itu masuknya di konseling Bu Mercy. Ya. Oh iya. Ya. Jadi ibarat mobil rem tangannya masih lepas ya. Masih setengah, lupa dilepas. Ya, masih nyangkut setengah. Nah, itu masuk di konseling. Oh ternyata kamu gini ya, bisa jadi karena goalsnya kurang tajam gitu kan. Kan tadi kan ada gambarnya kan, rumah dari hitam blur-blur sampai jelas ya. Nah, nanti apel jelas ya. Nah, sama seperti kita berdoa ya, minta mobil putih. Masih banyak tuh ambulan mobil putih ya. Tapi begitu kita model Toyota banyak ya, ada Innova ya, ada Avanza. Nah, tapi kalau bilang Avanza warna putih keluaran tahun 2021 tuh jelas tidak ada arti yang kedua.
Mungkin artinya ada beda lagi ya, mungkin tipenya ya, tipenya otomatis atau apa. Nah, itu diperjelas lagi. Nah, makin jelas itu kita makin spesifik, makin clear ya, kristal clear apa yang ada di pikiran kita ya. Jadi selama ada di pikiran kita itu kita masih dream, tapi begitu kita jatuhkan ke vision board, nah itu menjadi visi ya, supaya jelas ya gambar apelnya seperti ini, mobilnya seperti ini. Ya, kalau kita punya kemampuan ngutak-ngatik ini, boleh kita rekam vision board kita menjadi vision movie. Boleh ya, kita ceritakan vision board kita, suara kita, sehingga semua rasa bahagia kita dalam ini. Habis itu kita rekam, kita ulang-ulang vision movie atau kita upload ke YouTube yang hanya bisa lihat diri kita sendiri, boleh. Itu memenuhi unsur VAK ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalau yang kita berkumpul bersama keluarga atau bersama tim, salinglah mensupport, mensupport apa namanya, ini mudah ya, amin ya, pasti bisa, semangat. Nah itu bisa juga support. Gitu. Oh ya, ya Coach paham. Terima kasih sekali penjelasannya. Ya, nanti tetap nggak usah khawatir, tetap kita masih ada waktu seminggu untuk ini ya, untuk melakukan coaching ya. Kalau saya bertanya itu melakukan coaching, begitu saya melakukan penjelasan, pengarahan, saya melakukan mentoring ya. Pastikan di sini terlibat. Sayang sekali ya, kita sudah ada waktu, udah ada momentum untuk terlibat melakukan sesi coaching, tapi kita tidak memanfaatkan ya. Jadi kita mulai belajar untuk menggali apa namanya tujuan kita, goals kita ya. Sebelum kita akhiri, jika berkenan tolong dibuka ya videonya, kita akan melakukan sesi foto. Oke, ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk sesi ini. Kita bisa lanjut diskusi termasuk coaching di WA Group ya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari, terima kasih semuanya. Selalu. Terima kasih. Ya, teman semuanya. Selamat tahun baru. Amin. Sehat Viva. Saya tutup ya. Ya, assalamualaikum.